Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di YouTube Generasi Dauti. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam hidup kita dan tetap menuntun kita untuk semakin mengenal Dia di dalam ibadah kita hari ini. Yuk, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Kita memuji Tuhan dengan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami hormat kepada-Mu. Firman Tuhan yang kami dengar kiranya menjadi iman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Roma 5 ayat 6 sampai 10. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Adik-adik, pernahkah kamu melihat anak-anak yang bandel, suka melawan, dan suka cakap kotor? Hayo, siapa yang punya teman seperti ini? Atau jangan-jangan adik-adik sekalian yang melakukannya? Siapa di sini yang suka melawan orang tuanya? Suka melawan gurunya? Atau suka cakap kotor kepada teman-teman atau orang lain? Adik-adik, setiap anak yang suka melakukan demikian mungkin akan mendapatkan hukuman dari orang tuanya atau bahkan gurunya. Dan hal itu bukanlah hal yang salah. Karena orang tua dan guru akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang menghargai orang lain. Tahukah kamu bahwa kamu adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah dikuasai oleh dosa dan tidak mampu merubah dirimu menjadi sesuatu yang layak di hadapan Tuhan. Setiap adik-adik sekalian tidak akan mampu melawan dosa karena kita sudah dikuasai oleh dosa. Melawan orang tua, melawan guru, bahkan cakap kotor, itu bersumber dari iblis yang menguasai hidup adik-adik sekalian. Sehingga bagaimanapun cara orang tua atau guru tidak akan mampu membawa anak-anaknya keluar dari dosa. Lalu bagaimana caranya supaya adik-adik sekalian dapat keluar dari dosa dan mampu hidup melawan dosa ya? Hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, keadaan kita di hadapan Tuhan ialah sebagai berikut. Yang pertama, lemah. Maksudnya adalah kita tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa, dan akhirnya kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan setiap hari. Dan ini seharusnya dihukum. Yang kedua, berdosa. Maksudnya adalah kita telah hidup tidak seperti yang Tuhan Yesus mau dan inginkan. Apa yang tidak disukai Tuhan Yesus, itulah yang kita kerjakan. Seharusnya itu pun mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang ketiga, seteru. Maksudnya adalah kita dengan Tuhan telah menjadi bermusuhan
karena apa yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Setiap perbuatan jahat yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, dan kita melakukannya dengan rasa bangga dan merasa hebat. Betapa sedihnya hati Tuhan melihat segala yang telah kita kerjakan, adik-adik. Seharusnya kita mendapat ganjaran, yaitu hukuman yang kekal di api neraka. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat membenci yang namanya dosa. Ia tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah sebabnya yang melakukan perbuatan dosa harus dihukum, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal, yaitu di neraka. Seharusnya semua orang yang telah berbuat dosa akan mendapat hukuman dari Allah, adik-adik. Tetapi karena cinta Allah kepada manusia, Ia menyediakan anugerah di dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan lemah, berdosa, seteru, Kristus bukan menghukum kita, tetapi menyediakan jalan keluar dari dosa, adik-adik. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih jahat, ketika kita melawan Dia, ketika kita mengucapkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita ketika kita terus menyakiti hati-Nya, adik-adik. Betapa Dia mengasihi adik-adik sekalian. Dalam kejahatan kita, Ia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib bukanlah karena kejahatannya, melainkan karena kejahatan adik-adik sekalian. Kematiannya karena dosaku dan dosamu. Dengan kematiannya, kita bisa dibebaskan dari hukuman dan murka Allah. Dengan kematiannya, kita bisa berdamai dengan Allah. Ketika sudah berdamai dengan Allah, maka kita mampu hidup melawan dosa selama kita hidup di dunia ini. Dan juga kita mendapatkan anugerah terbesar, yaitu hidup yang kekal di surga. Adik-adik, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak satu pun manusia yang mampu membebaskan kita dari dosa dan murka Allah. Hanya melalui Yesus Kristus yang sudah merelakan dirinya mati di kayu salib, adik-adik bisa bebas dari dosa dan kemudian mampu melawan dosa. Apakah kamu mau hidupmu menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesamamu? Ingatlah, selama masih hidup di dalam dosa, hidup kita tidak akan pernah berguna bagi Tuhan. Karena semua yang kita kerjakan hanyalah akan menyakiti hati Tuhan. Lalu, bagaimana ya? Adik-adik, hidup kita bisa berguna bagi Tuhan dan sesama ketika kita bebas dari dosa dan mampu melawan dosa.
Bagaimana supaya bebas dari dosa? Kematian Yesus Kristus di kayu saliblah yang membebaskan adik-adik dari dosa yang membuat kita lemah, berdosa, dan bermusuhan. Kematiannya karena dosaku dan dosamu. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus ke dalam hati kita, maka kita dibebaskan dari dosa dan bisa hidup melawan dosa dan kemudian berguna bagi Tuhan dan sesama kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengubah hidup kita, adik-adik. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjamin kehidupan adik-adik sekalian. Percayalah kepadanya dan terimalah Dia ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu yang rela mati demi dosa kami. Tuhan, kami mau dibebaskan dari dosa supaya hidup kami berguna bagi-Mu. Kami mau percaya kepadamu dan menerima Engkau ke dalam hati kami. Tuntunlah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk memuji Tuhan kembali dengan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalibkan karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena